Jadi kalau ada yang ngelihat celingak-celinguk di kaca retail kita, di kaca minimarket kita, supermarket kita, gerai dan outlet kita, jangan diusir ya, karena bisa jadi dia punya banyak duit dibanding manajemen kita. Oke, di mana setiap retailer, baik owner, manajemen ataupun non manajemen seperti security-nya, kan non manajemen mereka tuh tidak boleh memandang semua itu dari sisi luarnya saja, dari sisi tampilan fisiknya aja tidak boleh. Apapun tampilan fisik dan luarnya, anggap dia sebagai customer kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini kita angkat ceret dua ya, cerita retail. Di negeri Paman Sam, lagi-lagi Uncle Sam saya bilang, memang di sana tuh banyak cerita retail ya, dan banyak tim-tim tangguh bisa memberikan pembelajaran retail, entah itu teamwork, entah itu apapun ya, termasuk motivasi, semangat dan sebagainya. Ya karena mereka punya apa ya, pemandu bakat yang kayak memang sudah tersalurkan dan disalurkan oleh negara. Kayaknya gitu ya. Oke, di negeri Uncle Sam atau Paman Sam ada sebuah retail besar. Suatu pagi pada saat dia ngebuka toko, anggaplah jam 10 atau jam setengah 10, baru mulai selesai morning meeting, baru selesai semua sudah bersiap untuk menjadikan personal selling terhadap customer terbaiknya. Tiba-tiba ada seorang dev head katakanlah gitu ya, atau area sales manager yang melihat di kaca depan itu seorang, anggaplah gelandangan atau pengemis gitu ya, atau apa sih, tunawisma gitu ya, ya gelandangan lah ya, itu lagi begini di kaca nih. Si dev head ini atau area sales manager merasa, ini ngapain orang, dibiarin 2-3 menit, makin tadinya cuma ala kadarnya jongkok sekarang diri. Dia berpikir, lama-lama kaca saya berbekas nih, kotor nih. Ini apa yang terjadi? Diminta satpamnya untuk ngusir. Diusir dong. Udah. Agak sekian lama, sekitar 3-4 jam, balik lagi tuh gelandangan si tunawisma itu. Melakukan hal yang sama, di titik yang sama, di kaca yang sama. Nggak berbeda kaca tuh. Nggak pindah ke kiri, nggak pindah. Pokoknya kurang lebih di kaca itu ya. Melakukan hal yang sama. Dari mulai jongkok, sampai setengah berdiri, sampai berdiri, melongok, melongok. Dibiarkan lagi sama sang area sales manager atau dev head. 2-3-5 menit, dipanggil lagi satpam, usir, usir. Ternyata sore melakukan hal yang sama. Lakukanlah juga hal yang sama si dev head dan satpamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Besokan harinya, si gembel itu, si gelandangan itu, si pengemis itu, si tunawisma itu lagi-lagi melakukan hal yang sama, nyaris di jam yang sama, di kaca yang sama, dengan tampilan yang sama, dan dengan durasi yang sama, dilakukan lagi seperti yang dilakukan oleh satpam di hari pertama. Pagi diusir kembali, siang diusir kembali, sore diusir kembali, sampai di hari ketiga melakukan hal yang sama. Pagi diusir kembali, siang begitu diusir kembali, sang dev head atau area sales manager dan security-nya atau satpamnya nggak tahu kalau di belakang ada owner yang sedang memperhatikan. Qadarullah tuh, jadi apa ya? Jadi ada kayak visit mendadak gitu. Apa sih? Mystery guest lah gitu ya. Kunjungan dari orang penting si pemilik retail yang tidak disangka-sangka, tidak direncanakan, tidak dijadwal, tidak terjadwal, tiba-tiba datang. Kalau di bahasa retail kami namanya mystery guest. Nah, saya tawa, sang satpam sama si sang area sales manager juga langsung terperangah, I'm sorry bos, kurang lebih gitu kan. Akhirnya dipanggil nih dua-duanya ke depan. Tapi udah terusir belum? Udah terusir. Oke. Terus di brief sama si owner kurang lebih. Apa yang kamu lakukan terhadap customer kita? Langsung dev head-nya bilang, sorry bos, dia bukan customer bos. Dari mana Anda tahu itu bukan customer? Dari kemarin sampai gini hari tidak pernah masuk, oke? Dari kemarin sampai gini hari tidak pernah belanja, oke? Dari kemarin sampai gini hari tidak pernah yang namanya muter-muter di area lorong kita dan sebagainya. Bahkan dari kemarin sampai sekarang ini, sampai bos lihat kami ngusir, tidak pernah ada satu mailer pun yang mau dia ambil dari yang kita sebarkan. Semua itu alasan Anda menjadikan dia customer atau bukan? Kurang lebih gitu bos.
Oke, Satpam, apa alasanmu? Kurang lebih sama, Bos. Oke, ada lagi? Nggak ada. Anda buka TV hari ini, kurang lebih dari jam 8 pagi, kurang lebih gitu ya, kalau di kita ya. Sampai saat ini, diberitakan tentang orang itu. Coba Anda setel TV kita. Di setel kaget tuh. Ternyata apa? Ternyata dari 3 hari yang lalu, orang itu kalau di kita mah namanya apa ya, jaring pengaman sosial lah ya. Di sana tuh ya jaring pengaman sosial ya. Per 3 bulan tuh diundi gitu loh. Ternyata dia menang undian jaring pengaman sosial di negeri Uncle Sam atau Paman Sam. Katakanlah dapat sekitar 100-200 juta katakanlah ya. Kalau seandainya jaring pengaman sosialnya sebulan 10 juta misalnya gitu kan. 3 bulan kan udah 30 juta. Kurang lebih gitu ya. Maka 3-4 kalinya adalah undiannya kan gitu. Kaget tuh, terperangah dan kaget dan minta maaf sama si bos. Padahal si bos belum ngapa-ngapain. Dia udah kaget lantaran, ternyata yang kemarin celangak celinguk, yang gedebak-gedebuk pilek-pilek, orang yang baru saja dapat undian, berarti duitnya banyak. Nah, kata si bos apa? Tahu bagaimana memastikan dia customer atau bukan? Iya. Udah tahu ya? Iya. Jangan lihat dari tampilan luarnya. Jangan lihat dari fisiknya. Jangan lihat dari pakaiannya. Jangan lihat dari warna kulitnya. Jangan lihat compang-campingnya, tapi lihat apa yang ada dalam isi tas atau dompet atau saku atau kantongnya. Siap, Bos. Tahu dong apa yang harus kamu cari hari ini? Apa yang harus kamu lakukan hari ini? Saya telepon lembaga penyalurnya, Bos. Biar saya tahu di mana rumahnya. Cerdas. Tahu dong apa yang terjadi kalau udah tahu alamatnya? Saya jemput, Bos. Cerdas. Jemputnya pakai apa? Dengan mobil yang memuliakan dia, karena kita harus nebus dosa selama berhari-hari kita usir. Lakukan itu. Apa yang terjadi? Di Pertuan Agung tuh customer. Kenapa? Yang pertama dia kan udah diusir-usir gitu kan. Yang kedua, dia punya duit. Kebayang nggak kalau dimuliakan? Dan ternyata begitu dimuliakan, dijemput, bener tuh, dihabisin semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 100-200 jutanya anggaplah itu. Udah penuhin istrinya apa ya. Begitu selesai transaksi, si bos kasih bonus ya. Karena apa? Karena dia nggak ngambek. Dia lagi punya banyak duit. Kalau dia ngambek, kemarin Anda usir Anda usir saya, sekarang Anda jemput saya. Mau duit saya, kan bisa gitu ya? Enggak tuh. Dia nggak balikin gitu. Dan begitu dijemput, dia dengan senang hati, dan puas karena dijemput gitu ya. Masuk, diborong, dihabisin semua undian dari jaring pengaman sosialnya. Apa yang terjadi? Toko itu saat itu menjadi tenar, dan tenar. Sampai akhirnya cerita ini terangkat bersama kita di tahun 2025. Cerita itu saya dapat akhir 1994, di mana saya baru bergabung sekitar 1 tahun di sebuah retail besar di Asia Tenggara. Kebayang nggak bahwa si tunawisma, gembel, gelandangan, pengemis, orang tidak punya, menjadi satu penekanan dari sebuah retail besar di Uncle Sam. Dan yang memberikan penekanan adalah sang owner, bukan tanggung-tanggung, bukan kepalanya, bukan manajernya, bukan store manajernya. Sang owner, sang pemilik yang tidak pernah memukul rata atau tidak pernah membeda-bedakan. Bagi dia pukul rata atau tidak pukul rata cuma satu. Pada saat Anda ada di area sales kami, pada saat Anda ada di area toko kami, pada saat Anda ada di sekitar gerai dan outlet kami, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan layanan prima kepada siapapun juga yang hakikatnya mereka adalah calon customer, bahkan bisa jadi customer, bahkan mungkin bisa customer loyal kami. Nah, kesempatan itu menjadi sebuah penghargaan tertinggi ya dari sebuah layanan kesejahteraan masyarakat, karena si sang pemenang undian ini bilang dan lapor. Ternyata di sana kalau itu dapat undian harus dilaporkan ya, uang undiannya kemana-kemana, dan tercatatlah si toko itu mendapat ya tadi penghargaan tertinggi dari lembaga yang memberikan undian kepada sang tunawisma atau pengemis atau gelandangan tadi. Singkat cerita ada 3 hikmah yang bisa kita tarik. Saya kasih 2 aja ya. Yang pertama, di mana setiap retailer, baik owner, manajemen ataupun non-manajemen seperti security-nya, itu kan non-manajemen mereka tuh, tidak boleh memandang semua itu dari sisi luarnya saja, dari sisi tampilan fisiknya aja, tidak boleh. Apapun tampilan fisik dan luarnya, anggap dia sebagai customer kita. Anggap dia sebagai raja yang pasti akan bisa mampu menyumbangkan sekecil apapun bersama produk-produk yang kita jajakan untuk kehadirannya dan untuk keberadaannya di retail kita. Itu yang pertama. Yang kedua, junjung tinggi layanan prima. Apapun, seperti apapun, bagaimana,
dan bagaimanapun, kapanpun, dan harus seperti apapun, layanan prima kepada siapapun juga tetap harus dan wajib kita berikan. Yang ketiga, ungkap sendiri ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Kurang lebih itu. Jadi kalau ada yang ngelihat celingak-celinguk di kaca retail kita, di kaca minimarket kita, supermarket kita, gerai dan outlet kita, jangan diusir ya. Karena bisa jadi dia punya banyak duit dibanding manajemen kita. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.